Halo Bu Alvin dan halo semuanya yang menonton video saya Heliana Kristianti, mahasiswi Sistem Informasi 2019. Dan saya akan mempresentasikan beberapa jawaban saya terkait soal-soal UTS dari kepemimpinan dan panggilan. Jadi tugas ini saya buat untuk UTS kepemimpinan dan panggilan. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang apa yang Anda pahami tentang kepemimpinan dan panggilan. Jadi menurut saya, yang saya pahami yaitu kepemimpinan dan panggilan adalah sikap dan perbuatan kita yang dapat mewujudkan visi misi, tetapi bukan hanya visi misi individu, tetapi melainkan visi misi kelompok. Sehingga seorang pemimpin itu dapat menyatukan seluruh anggota kelompoknya untuk mencapai goals bersama. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mempunyai lebih banyak kebaikan serta pikiran yang lebih jernih, sehingga dapat membuat kita bareng-bareng mencapai tujuan tersebut. Nah, berikutnya itu kita akan membahas tentang kenapa sih seorang pemimpin harus memiliki rendah hati. Jadi menurut saya, sikap rendah hati terhadap seorang pemimpin sangat diperlukan. Karena jika seorang pemimpin memiliki sikap rendah hati, dia nggak akan sombong. Dia nggak akan merasa paling hebat, paling jago, paling bisa. Dia juga nggak segan untuk mendengarkan opini atau mendengarkan pendapat dari orang lain. Dia juga akan mendengar masukan, kritik, saran, dan lain-lainnya. Sikap rendah hati yang pemimpin miliki itu juga akan membuat pemimpin itu percaya kalau kesuksesan yang ia raih saat itu, kesuksesan yang ia dapat bersama kelompoknya saat itu adalah dengan adanya campur tangan dari Tuhan. Nah, next yang akan kita bahas yaitu mengapa sinergi penting untuk menciptakan solidaritas dalam tim. Nah, jadi menurut saya, bentar. Jadi menurut saya solidaritas itu memiliki beberapa syarat utama atau syarat utama penciptaan sinergi itu ya ini kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Dari syarat utama inilah sinergi itu penting untuk menciptakan solidaritas dalam tim. Jika sinergi ini dipraktikkan, diterapkan, maka dapat membangkitkan rasa percaya antar sesama anggota tim dan juga membangun komunikasi yang jelas satu sama lain. Tidak ada yang namanya tertutup-tutup, semua itu akan terbuka gitu. Sehingga jika ada perbedaan pendapat, jika merasa kurang serak, itu bisa diomongkan baik-baik seperti itu. Nah, nextnya itu kita akan membahas tentang negosiasi. Mengapa negosiasi itu penting dan apa sih pemahaman negosiasi bagi saya? Oke, jadi menurut saya negosiasi adalah salah satu bentuk diskusi atau perundingan untuk menentukan atau menemukan titik temu atau kesepakatan bersama. Saya pernah melakukan negosiasi dan itu karena saya merasa saya belum mampu. Jadi yang saya lakukan adalah negosiasi waktu, di mana saya diberikan pekerjaan dengan deadline tertentu. Tetapi saya juga sudah memiliki pekerjaan sebelumnya. Jadi saya melakukan negosiasi. Jadi negosiasi itu berusaha dilakukan agar tidak memberatkan sebelah pihak saja. Jadi kita sama-sama mencari keputusan yang terbaik nih, yang bagi kedua belah pihak itu adil, kayak gitu. Nah, next-nya itu adalah yang nomor 2, yaitu solusi jika terjadi konflik karena kurang tepat. Jadi, atau mungkin saya bacakan dari soalnya ya. Kalau dari soal yang ditulis, yaitu dalam situasi kepemimpinan, saat terjadi situasi di mana ada seorang anggota tim yang masih berusia sangat muda, itu belum bisa berkomunikasi dengan baik kepada setiap lawan bicaranya. Karena cara berkomunikasi yang tidak tepat, maka timbullah suatu konflik. Jika Anda sebagai anggota tim, apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan tantangan yang dialami? Rincikan tahapan solusi yang ditawarkan. Gitu. Oke, jadi ini jawaban saya. Menurut saya, nggak apa-apa jika ada anggota tim yang melakukan kesalahan. Itu hal yang wajar kok, karena kan kita semua itu nggak lahir dengan kondisi yang hebat. Kita semua itu nggak lahir dalam kondisi yang serba bisa, ya kan? Kita semua itu lahir dengan proses. Kita proses belajar, kita proses menjadi lebih baik, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya dia itu melakukan kesalahan. Yang penting dia itu habis melakukan kesalahan, dia jadi introspeksi diri dia. Dia jadi, oh iya, aku ngelakuin kesalahan ini, jadi aku nggak boleh ngulangin lagi kesalahan di kemudian harinya, kesalahan yang sama di kemudian harinya, kayak gitu.
Dan yang akan saya lakukan, solusi yang akan saya praktikkan sendiri, yaitu saya akan mendampingi dia, saya akan sharing ilmu-ilmu yang saya dapat, yang saya punya, yang saya miliki ke dia. Tetapi saya tetap akan membuat dia sebagai pemeran utama, karena karena saya berpikir kalau semua orang kita bantuin, maksudnya bukan kita bantuin sih, kita gantiin perannya, dia tidak akan maju. Jadi kita tetap dorong dia, kita tetap push dia, kita tetap support dia, kayak gitu. Jadi intinya nggak apa-apa banget kalau ngelakuin kesalahan, yang penting ada rasa ingin bertanggung jawab dan rasa ingin memperbaiki di kemudian harinya. Nah, rencana kegiatan untuk 3 tahun ke depan. Nah, ini next question. Nah, ini rencana saya itu ingin lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, dan target waktu saya itu 4 bulan. Jadi pas bulan Maret saya bisa lulus tepat waktu. Terus pihak-pihak yang mendukung ada keluarga, pihak kampus. Lalu yang kedua itu saya ingin mendapatkan pekerjaan yang baik dan diimpikan, dan targetnya itu setelah saya lulus. Jadi saya tetap fokus dengan skripsi saya dulu. Lalu yang berikutnya itu saya melanjutkan S2 di luar negeri dan membangun relasi. Jadi kan hal yang penting banget kan kita untuk membangun relasi antar sesama. Nah, yang keempat itu ingin melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Kayak gitu. Karena saya ngerasa kita nggak boleh nih stuck di satu tempat, kita mesti maju. Kayak gitu. Nah, next, pendapat terhadap video yang diberikan. Jadi yang pertama itu video tentang gap, ada jarak gitu, dan gimana sih caranya menyelesaikannya, kayak gitu. Yang akhirnya dia tuh ngebangun jembatan. Nah, jadi kalau pendapat saya, kita harus yakin dan percaya, serta nggak mudah menyerah. Mungkin awalnya kita kesulitan, mungkin awalnya kita ngerasa itu susah, tapi kita harus yakin dan percaya kalau kita itu bisa. Dan kalau kita udah bisa, kita nggak boleh lupain sesama. Mungkin yang kita lakuin tuh hal kecil, tapi mungkin itu juga bisa berdampak hal yang besar bagi sesama, kayak gitu. Jadi mulai aja dulu buat ngelakuin hal yang baik. Next, oke. Oh sorry, maaf sebelumnya. Jadi ada satu video lagi yang terkait dua banteng yang di jembatan gitu. Oke, jadi tanggapan saya terhadap video itu nggak jarang. Di hidup kita itu banyak konflik. Ada berbagai macam konflik yang kita hadapin. Tapi percayalah, setiap konflik itu nggak mungkin nggak ada penyelesaiannya. Setiap konflik itu pasti ada penyelesaiannya. Jadi kita dalam melakukan itu, dalam menyelesaikan konflik itu, kita harus bisa mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi kita. Kita nggak boleh egois, karena percuma kalau kita egois pun, kita lebih mementingkan utama sendiri, ya nggak akan selesai. Kayak kedua banteng itu, akhirnya mereka jatuh. Sedangkan yang kelinci itu, mereka selamat, karena mereka tidak mementingkan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton.